saat sepak bola menjadi perang. El Clasico, Mourinho versus Guardiola. Bayangkan sebuah pertandingan di mana kekalahan bukan sekedar hasil akhir. Ia terasa seperti kehancuran harga diri, dan kemenangan bukan lagi soal poin, melainkan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Inilah El Clasico, pertandingan yang tak pernah mengenal kata ramah. Ia adalah perang terbuka, bukan hanya antar pemain, bukan antar klub, tapi antar dua pemikiran paling ekstrim dalam sejarah sepak bola modern. Satu percaya bahwa sepak bola harus indah, satu lagi yakin bahwa sepak bola hanya punya satu hukum, menang dengan cara apapun. Ini bukan kisah tentang siapa yang paling sukses, bukan pula tentang siapa yang paling dipuja. Ini adalah kisah bagaimana sepak bola nyaris kehilangan jiwanya. Sepak bola dan perlawanan. Menilik sejarah, akar kebencian yang tak pernah padam bagi dunia. El Clasico hanyalah laga besar, namun bagi masyarakat Katalan, El Clasico adalah simbol perlawanan. Real Madrid dipandang sebagai wajah Spanyol pusat, kekuasaan, dominasi, sementara Barcelona adalah suara rakyat Katalan, identitas yang ditekan, budaya dibungkam. Di balik konflik ini berdiri satu sosok kelam, Jenderal Francisco Franco, seorang diktator fasis yang memerintah Spanyol dengan tangan besi. Franco membenci segala bentuk keinginan kemerdekaan Katalan. Ia mencintai Real Madrid sebagai simbol Spanyol yang satu dan utuh. Dan ia membenci Barcelona karena klub itu adalah representasi perlawanan. Barcelona pernah dipaksa kalah 1-11. Presiden klub, Josep Suño, dibunuh. Markas klub dibombardir. Sejak saat itu, El Clasico tak pernah lagi netral. Bagi Katalan, kemenangan Barcelona adalah kemerdekaan semu, obat sementara bagi luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dua pria, satu masa lalu. Yang dipilih dan yang disingkirkan, Pep Guardiola adalah simbol Barcelona. Lahir dari La Masia, dibesarkan oleh filosofi Johan Cruyff. Baginya, bola adalah segalanya. Menguasai bola berarti menguasai permainan. Menguasai permainan berarti menguasai takdir. Jose Mourinho, ia bukan anak kandung sistem. Ia adalah orang luar. Ia tidak dipilih. Ia tidak dipercaya. Maka ia belajar satu hal: bagaimana memenangkan pertandingan tanpa harus dicintai. Ironisnya, keduanya pernah berdiri di tempat yang sama, Barcelona. Namun di sanalah luka pertama tercipta. Pep dipilih sebagai pewaris, Mourinho disingkirkan tanpa penjelasan. Dan bagi Mourinho, pengkhianatan adalah yang tak pernah dilupakan dan tak pernah dimaafkan. Barcelona di atas dunia. Di era Guardiola, bukan sekedar menang, mereka menghancurkan mental lawan. Messi mencetak gol, seolah bermain dimensi berbeda. Xavi dan Iniesta membuat lawan berlari tanpa pernah menyentuh bola. Bernabeu terdiam, para pemain tertunduk, dan satu pertanyaan mulai bergema: apakah Madrid masih klub terbesar di dunia? Florentino Perez tahu ini bukan soal pemain, ini soal mentalitas. Dan
Untuk menghentikan mesin sempurna ini, dibutuhkan satu sosok yang rela dibenci, satu orang yang bersedia turun ke neraka. Mourinho masuk, neraka dimulai. Menang dengan cara apapun, Jose Mourinho datang ke Madrid bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai provokator. Ia mengubah Madrid menjadi tim yang siap dibenci, siap dicaci, asal satu hal tercapai: Barcelona berhenti menang. Setiap tackle adalah ancaman, setiap protes adalah tekanan. Konferensi pers berubah menjadi medan perang psikologis. Wasit diserang, Barcelona dituduh dilindungi. El Clasico tak lagi dimulai di lapangan, dimulai di media, di kata-kata, di tuduhan, dan tensi itu merembes ke dalam lapangan. El Clasico paling memalukan. Saat batas terakhir runtuh, pertemuan demi pertemuan menjadi lebih kasar, lebih emosional, lebih berbahaya. Permainan tak lagi berpikir jernih. Mereka tersulut, terprovokasi, meledak, dan kemudian terjadi satu momen yang membuat dunia sepak bola terdiam. Keributan, dorongan, teriakan. Jose Mourinho menusuk mata asisten Pep Guardiola. Bukan sekedar emosi sesaat, tapi tanda bahwa segala batas telah runtuh. Itu bukan hanya insiden, itu simbol bahwa El Clasico telah berubah menjadi sesuatu yang gelap. Guardiola tetap diam, namun di balik ketenangan itu, kelelahan mulai menggerogoti dirinya. Menang, namun hancur. Harga sebuah kemenangan. Mourinho akhirnya mencapai tujuannya. Real Madrid menjuarai La Liga dengan rekor. Barcelona jatuh, dominasi runtuh. Namun kemenangan itu terasa kosong. Ruang ganti Madrid retak. Tekanan tak pernah berhenti. Guardiola memilih pergi, bukan karena kalah, tetapi karena terlalu lelah untuk terus bertarung. Tak lama, Mourinho pun pergi, meninggalkan Madrid dalam konflik dan kelelahan. Tak ada pemenang sejati, tak ada akhir yang bahagia, hanya luka yang tertinggal. Warisan api. Rivalitas yang tak pernah padam. Hari ini, Mourinho dan Guardiola berjalan di jalur yang berbeda. Namun, bayangkan, rivalitas mereka masih hidup. El Clasico era ini akan selalu dikenang sebagai yang paling panas, paling brutal, paling emosional. Karena ketika dua jenius bertabrakan, sepak bola tak hanya dimainkan, ia dipertaruhkan.